Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari, ada kompetensi dasar 3.6, menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika hidrosfer. Kompetensi dasar 4.6, menyajikan hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai pengaruh dinamika hidrosfer dalam bentuk narasi tabel, bagan, grafik, gambar ilustrasi, dan atau peta konsep. Untuk indikator pembelajaran, yang pertama, memahami siklus hidrologi. Yang kedua, menganalisis potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan dinamika perairan laut. Hello student, how are you? Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer. Tahukah kamu berapa jumlah air yang ada di bumi? Jadi, jumlah air yang menutupi bumi hampir 3/4%. Air tersebut ada di sungai, danau, rawa, kolam, laut, samudra, dan sebagainya. Bahkan termasuk atmosfer dalam wujud gas. Hidrosfer berasal dari dua kata, hidro yang berarti air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer dapat diartikan sebagai bagian lapisan air yang menutupi atau berada di dalam bumi kita. Selanjutnya ada siklus air. Pengertian siklus air. Siklus air sendiri merupakan pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan, hingga akan terjadi proses kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air di atmosfer ini dinamakan awan. Bila uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar, ada yang meresap ke dalam tanah, singgah ke dedaunan, mengalir menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau, atau menguap lagi dan kembali ke atmosfer. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan, dan kembali ke laut lagi. Kedua yaitu siklus menengah. Siklus menengah yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin, dan membentuk awan di atas daratan. Hujan jatuh di daratan menjadi air darat, kemudian menuju ke laut. Ketiga, ada siklus panjang. Siklus panjang yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi. Jatuh sebagai salju, terbentuk gletser, mengalir ke sungai, dan selanjutnya kembali ke laut lagi. Komponen siklus air. Berikut ini merupakan ilustrasi dari siklus air yang ada di bumi. Siklus air atau daur hidrologi yang ada di bumi dimulai dengan proses evaporasi. Jadi, proses evaporasi ini merupakan proses menguapnya air yang ada di daratan, baik air yang ada di laut, rawa, sungai, yang akan menuju ke atmosfer. Proses ini terjadi akibat adanya pemanasan sinar matahari yang menyinari bumi. Uap air yang telah naik ke atmosfer kemudian akan naik lagi lebih tinggi dan terjadilah proses pendinginan, sehingga gas-gas yang ada di atmosfer akan mengalami perubahan wujud ke dalam wujud cair atau dalam bentuk embun, salju, maupun es, yang kemudian berkumpul membentuk awan. Awan-awan yang telah berkumpul ini kemudian tidak lama akan mengalami proses penjenuhan, sehingga terjadilah proses presipitasi atau turunnya titik-titik air hujan.
Air hujan yang turun ke bumi ini ada yang langsung terserap ke dalam tanah atau biasa disebut juga dengan proses infiltrasi. Adapun yang lainnya juga mengalami pergerakan di penampang tanah ke lapisan tanah yang lebih dalam atau biasa disebut juga dengan proses perkulasi. Air-air tersebut kemudian akan bergerak dan kembali lagi ke laut. Video pembelajaran materi hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.